benda, ya, sebuah benda, kita ikat dengan tali, kemudian kita putar. Ini pemutarannya bukan pemutaran vertikal ya, tapi pemutaran horizontal aja. Membayangkan kayak diputar di atas meja gitu ya, putar begitu. Apa yang akan terjadi kalau ada sebuah benda diputar gitu ya, seperti ini? Nah, pertama yang yang perlu kita perhatikan, jika ada sebuah benda diputar seperti ini, kita tahu bahwa benda ini tidak kita anggap tidak terlempar ke luar gitu ya, karena tali yang kita gunakan adalah bukan tali yang mulur, tetapi tetap dalam tracknya. Kalau benda ini ternyata tidak terlempar keluar ke sana, berarti ada keseimbangan atau antara benda yang terlempar, antara gaya yang arahnya keluar dengan gaya yang arahnya ke dalam. Ya, idenya kan sebenarnya itu aja. Jadi tidak ada antara gaya yang keluar dengan gaya yang ke dalam ini sebenarnya ada keseimbangan, ada kesamaan. Makanya dia tidak melebar maupun menyempit. Gaya yang melempar keluar ini kita sebut sebagai gaya sentrifugal, SF, sedangkan gaya yang arahnya ke dalam ini, yang melawannya, ini kita sebut sebagai gaya sentripetal. Jadi ada sentrifugal, ada gaya sentripetal. Besarnya sama, itu yang menjaga benda ini tidak tidak terlempar keluar ataupun merangsek ke dalam. Jadi harus ada keseimbangan sehingga dia tetap pada lintasannya. Kan begitu ya. Jadi kita perhatikan benda ini bergerak pada sebuah bidang datar horizontal, nah seperti ini. Kamu bayangkan begini di meja misalnya, kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah, terus yang menggerakkan benda itu melingkar, ya kan, memutar, itu gaya apa? Apa gaya sentrifugal atau gaya sentripetal? Sentripetal bukan, Pak? Sentripetal? Kenapa bukan sentrifugal aja? Kan kayak sentripetal arahnya ke tangan, ke pusat lingkaran. Tapi kenapa bendanya tidak masuk ke dalam, malah ke kiri gitu lah ini geraknya. Bagaimana ininya jawabannya? Coba saya ulang lagi ya. Gaya yang bekerja pada benda ketika bergerak melingkar, ya, misalkan sebuah bola kita ikat dengan tali, kemudian kita putar, gitu, kayak gini, ya kan? Nah, bola ini kan tidak terlempar keluar maupun tidak menuju ke tangan kita, ya, tidak merangsek ke kita, tidak juga jadi seimbang dia pada lintasannya. Nah, tidak ke sana, tidak keluar maupun ke dalam, karena gaya sentrifugal atau gaya yang arahnya keluar sama dengan arahnya yang ke dalam. Betul begitu? Ya, Pak. Sigma gaya yang pada arah radial ini, yang pada arah titik pusat lingkaran itu berapa sigma gaya? Pada arah radial berapa? Nol atau enggak yang arahnya nol, Pak, ya. Ya kan? Kita kalau bicara dari sisi itu ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan arah geraknya sendiri. Arah geraknya itu kan melingkar ya ke sini, dan arah kecepatannya saya tuliskan di sini. Ini yang hijau ini adalah arah kecepatan. Misalnya benda bergeraknya mutar kiri, gitu kan. Nah, misalnya diputar dengan laju konstan, taruhlah misalkan 2 meter per detik
muternya. Jadi dalam 1 detik dia akan menempuh jarak 2 meter ya, sejauh 2 meter. Mungkin 1 detik ya bisa jadi berapa kali putaran, gitu. Ya kan? Anggaplah misalnya sampai di sini deh, sampai di titik ini. Dan itu ditempuh dalam waktu misalnya delta T. Kemudian berapa jarak yang ditempuhnya? Ya tentu saja sama dengan panjang lintasannya ini, yaitu S. Ya kan? Sehingga laju benda atau V-nya ini, laju bendanya sama dengan ya S, ya kan? Jarak yang ditempuhnya itu dibagi dengan waktunya dari titik A misalnya ke titik B, anggaplah begitu. Kan? Nah, kecepatannya bagaimana? Mengalami perubahan nggak kecepatan benda? Apakah kecepatannya tetap atau berubah? Jadi saya ulang lagi, bola diikat dengan tali dan kita putar. Putar kiri dengan laju tetap. Jadi lajunya ini tetap misalnya ya. Laju konstan. Apa yang terjadi kalau lajunya konstan? Maka jarak yang ditempuhnya tiap satuan waktu, jarak ya, yang ditempuh dalam satuan waktu selalu sama. Misalkan dalam 1 detik menempuh 2 meter misalnya. 2 meter itu berarti dari sini, putar sini, mungkin begitu tergantung berapa berapa lebar ya putarannya. Oke. Nah, percepatannya tentu saja akan sama dengan berapa kalau kecepatannya. Kalau kecepatannya sendiri, ini tadi sudah kita katakan diputar dengan laju konstan. Maka dalam laju konstan itu tinggal S dibagi dengan T-nya saja. Itu kaitannya dengan laju konstan. Misalnya kita anggap ini tetap. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kecepatannya. Tetap kecepatannya konstan atau tidak? Konstan. Nah, kecepatannya konstan. Kenapa kecepatannya konstan? Karena lajunya konstan. Betul begitu? Betul, Pak. Nah, di sini kesalahannya tuh kebanyakan di sini, ya kan? Bedanya ada perbedaan nggak antara laju dengan kecepatan? Vektor sama skalarnya, Pak. Nah, kalau laju ini skalar, ya kan? Laju ini skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor, ya. Diingat lagi ya. Nah, sekarang coba kita lihat kecepatan. Kalau laju, saya bilang dibikin konstan. 1 detik dia akan berputar sekian putaran, tetap, gitu kan ya. Atau jarak yang ditempuhnya, putaran itu akan sama. Tapi kalau umpamanya kita kita lihat kecepatannya seperti apa, ketika di titik A, kecepatannya kita lihat arahnya ke sana. Selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, ketika dia berada di B, misalkan B-nya ini, kecepatannya kemana? Sama nggak arahnya? Ya, tentu saja tidak sama, arahnya ke sini. Selalu arahnya itu tegak lurus terhadap jari-jarinya, gitu. Tegak lurus terhadap jari-jari. Ya, jadi V-nya arahnya ke sini. Nah, jadi bagaimana? VA sama nggak dengan VB? Dan ini adalah VA, ini VB-nya. Dari sini kita bisa lihat bahwa VA itu ya tentu saja tidak sama dengan VB. Ingat ya, bahwa kecepatan itu adalah vektor. Vektor itu apa sih? Ada arahnya, Pak.
Nah, suatu besaran, vektor itu, suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Oke. Nah, berapa besar vektor ini? Vektor kecepatannya, besarnya. Ya, besarnya sama dengan lajunya. Kalau besarnya. Tapi arahnya itu berbeda antara di A, di B, dan di setiap titik tidak sama. Cuman panjang vektornya selalu sama. Nah, panjang vektor itu menggambarkan lajunya, yaitu jarak yang ditempuhnya dibagi dengan waktunya. Oke, sampai di sini. Nah, sekarang saya tanya, percepatan yang dialami benda sama atau tidak? Kecepatannya. Berapa percepatannya? Kalau suatu benda bergerak dengan kecepatan, maka percepatannya konstan atau tidak? Nah, lagi-lagi percepatan itu adalah merupakan vektor, ya kan? Vektor. Jadi kalau kita perhatikan dengan berupa suatu vektor, tidak hanya ditentukan oleh besarnya, tapi juga arah-arahnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang vektor A dengan vektor B, arahnya berbeda, ya kan? Jadi yang tadinya ini dia arah sini, VA-nya, dan sekarang ada di sini arah VA-nya. Otomatis ada perbedaan, ya kan, antara VA dengan VB. Jadi ada BKV di sini, ya kan? Kalau ada dari BKV itu misalnya adalah sudut dalam waktu misalnya delta T, maka A-nya bisa itu yaitu delta V dibagi dengan delta T, ya kan? Dan ini tidak ada tidak ditolong gitu, dan tapi ada mungkin kalau kita jelas lagi, banyak mahasiswa biasanya mengalami kesulitan di titik ini. Banyak tulisan dari sebentar saya balik dari sini. Ya, kita adalah sini. Saya katakan ada beberapa istilah. Pertama adalah laju, ya kan? Kemudian sebelum lanjut itu saja ada namanya jarak, ya. Jarak tempuh. Kemudian ada laju. Kemudian satu lagi saya tuliskan ada waktu. Misalnya dari A, tadi saya tidak katakan contoh misalkan menuju ke B. Menuju ke B di sini. Di B arah kecepatannya saja kita akan contoh ke sini. Kurang khusus. Nah, ini adalah kecepatan dan B. Sedangkan ini adalah kecepatan dan dari A. Yang tempuh misalnya jarak yang ditempuhnya ini saya sebut sebagai S. Waktunya adalah
Maka kalau jarak tempuhnya ada S, waktu yang dibutuhkan ada T, dari sini kita bisa katakan bahwa laju daripada benda itu adalah S dibagi dengan T, ya kan? Lajunya. Nah, kalau umpamanya satu putaran dari A ke A, berapa jarak tempuhnya? Kalau dari A ke A lagi, jarak tempuhnya berapa? Jarak bukan sudut. Kalau sudut satuannya derajat. Kalau jarak satuannya meter, ya kan? Misalnya jarak jauh sudut. Jadi kalau dari A ke A lagi berapa jarak tempuhnya? Misalnya jari-jarinya adalah R. Jari-jarinya R. Jari-jari R kecil. Ya, dari sini dulu lah. Luasnya, Pak. Jarak satuan itu meter betul. Coba sekarang kamu ambil benang, ya kan? Dari titik A diputar benangnya itu sampai lagi panjang benangnya sama dengan Keliling. keliling lingkaran. Berapa keliling lingkaran itu? 2 PR. Ya. Kalau PR kuadrat itu luas, ya kan? Kalau keliling lingkaran 4 benar dibagi dengan sasaran waktu yang dibutuhkan pada balik ke alam itu adalah waktu satu putaran, benar nggak? Misalnya kita sebut saja itu adalah T. T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran. Misalnya waktunya adalah T. T itu ya besar biasa 0,1 second bisa berapa pun gitu. Pokoknya waktu yang dibutuhkan besar sekali muter itu kita lambangkan T-nya sama-sama T besar, S-nya saya lambangkan 4 pi R, ya kan? Betul kan? Nah, 4 pi dibagi dengan T, 4 pi dibagi dengan T. Itu biasanya apa sebutannya? Per detik. Ada yang tahu? Kalau seperti apa? Kalau saya tuliskan 4 pi, nah, dikalikan dengan seperti, boleh kan? Kemudian R. Bisa dituliskan begitu. Ya kan? Nah, sekarang 4 pi dikalikan dengan seperti. Seperti itu bisa saya ganti menjadi apa? Seperti ini kan per detik satuan. Ya, per detik. 1 per detik. Itu menyatakan apa? 1 kali putaran per detik. Itu menyatakan frekuensi. Ingat kan, seperti sama dengan F. Atau bisa kita tuliskan lagi 4πf itu adalah omega. Ya kan? Omega R gitu. Nah, maaf dan itu ini, bukan 2 pi ya, Pak? Iya ya, 2πr. Salah ini. Rumus keliling ya. 2πr bukan 4πr ya. Itu akan kita ketemu dengan omega R. Ini laju nih, laju. Laju kita lambangkan dengan V sih. Ya. Tapi ingat bahwa ini adalah laju. Satuannya adalah meter per detik. R satuannya ya meter. Omega ini adalah satuan kecepatan sudutnya, yaitu kalau omega satuannya radian per detik. Nih. Misalnya kita anggap tetap. Tetap itu berarti satu perputarannya waktunya selalu sama. Misalnya kita anggap tetap.
Kemudian saya katakan, kalau umpamanya dia bergerak dengan lajunya ini adalah tetap, lajunya tetap, berapa sebetulnya percepatannya? Kalau ini tetap, kalau lajunya tetap, maka percepatannya 0 atau tidak 0 kalau kecepatan tetap. Nah, di sini yang menjadi kreditnya itu, ya kan? Ya tentu saja percepatannya ya 0, ya kan? Nah, ya kan? Banyak yang bermasalah itu dalam kaitannya dengan ini. Ini laju, ya, laju putaran, yaitu V, atau orang menyebutnya juga sebagai kecepatan kecepatan tangensial. Kemudian A ini adalah sama dengan 0, ini menyatakan percepatan arah tangensialnya. Jadi percepatan dalam arah lintasannya, gitu, lintasan lingkarannya. Memang tidak ada percepatan. Ya. Kalau dari sisi percepatan tangensialnya. Tapi kalau kita perhatikan, ini urusannya masalah perlajuan. Nah, kita perhatikan berikutnya, bukan laju tempuh yang kita cek, ya. Bukan jarak tempuh yang kita cek, tapi perpindahannya. Ya. Perpindahan itu berbeda dengan jarak. Ya. Kalau perpindahan itu menyangkut mengenai posisi dan memiliki arah. Perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, ya. Dan itu dihitung dengan menggunakan vektor. Perpindahan ini adalah merupakan besaran fisika, yaitu vektor. Perpindahan kita tuliskan sebagai delta, dalam contoh ini dari A ke B, bukan dihitung jarak lintasnya, tapi jarak langsung gitu loh, dari A menuju ke B. Begini. Ini adalah perpindahan, merupakan suatu vektor. Nah, vektor ini kita tuliskan saja misalkan delta S, tapi vektor beda. Kalau S saja tadi adalah jarak tempuhnya. Ya, bisa kita nyatakan demikian, pertimbangan misalkan delta S-nya. Oke. Atau kadang-kadang orang juga menyatakan sebagai delta R-nya, karena ini juga posisi dinyatakan dalam R, boleh aja. Kemudian ketika berpindah sebesar delta S, waktu yang dibutuhkan misalnya delta T. Maka ini akan kita dapatkan vektor. Vektor dibagi dengan skalar ya sama dengan vektor lagi. Nah, oke. Kita lihat di sini. Kalau laju itu diukur jarak tempuhnya terhadap waktu, ya kan? Sedangkan untuk perpindahan kita hitung, kecepatan kita hitung berdasarkan perpindahan terhadap waktunya. Kita lihat kalau jarak tempuh itu ya S, itu bentuknya adalah keliling lingkaran begini, ya kan? Bentuk kurva begini jarak. Tapi kalau perpindahan itu tarik lurusnya dari ujung ke ujungnya. Beda nggak antara jarak tempuh dengan perpindahannya? Sama atau berbeda? Jarak yang tempuh dengan perpindahannya. Berbeda. Nah, tapi seringkali kita itu menganggap bahwa jarak tempuh itu sama dengan perpindahannya, ya kan? Di mana konsletnya? Konsletnya itu ketika kita membahas gerak mobil, misalnya, ya kan, menuju ke sana dari A ke B, ditempuh misalnya dari A ke B ini adalah 100 meter misalnya, ya kan, pada sumbu X bergeraknya. Nah, sekarang saya tanya, jarak yang ditempuhnya berapa? Jarak tempuh. Ya, 100. Sekarang perpindahannya berapa? Dari A ke B itu.
Delta X-nya berapa? Nah, 100 ya kan cuma dikasih lambang vektor satuannya, misalkan I gitu ya kan. Tapi sama-sama 100 gitu. Sehingga banyak siswa itu menganggap bahwa perpindahan dengan jarak tempuh itu sama. Karena dalam kasus ini kan benar-benar sama. Kenapa sama? Sedangkan pada kasus yang gerak melingkar tidak sama, jawabannya bagaimana? Jarak Karena bergerak kecepatan. pada bagaimana? Horizontal, pada garis lurus, ya kan? Pada garis lurus memang antara jarak tempuh dengan perpindahan sama. Ini yang sering menyebabkan di dalam otak siswa itu antara jarak tempuh dengan perpindahan itu sama. Karena ketika pembahasan itu dilakukan, guru kan menjelaskan mengenai perpindahan pada garis lurus. Bisa horizontal, bisa vertikal loh garis lurus itu. Kan kamu lepaskan benda dari ketinggian apa, itu geraknya itu gerak lurus. Ya kan? Itu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian ketika mengajar itu kaitannya dengan itu. Ingat bahwa kecepatan adalah vektor. Berapa kalau gitu kecepatan yang dialaminya kalau memang tidak nol? Nah, percepatan tentu saja delta V, perubahan kecepatan terhadap perubahan kecepatan, ya tentu saja kecepatan setelah dan kecepatan sebelumnya. Sama dengan delta T. Ini tidak sama dengan nol, hati-hati ya. Nah, karena kecepatan di sini adalah merupakan vektor, bukan lagi merupakan laju. Kalau lajunya tetap di titik A dan titik B sama-sama, misalkan 2 meter per detik. Tapi kecepatannya itu tidak sama. Nah, kita lihat lagi. A. Nah, A yang VB dikurangi VA ini kita sebut sebagai kecepatan rata-ratanya atau AVG gitu ya. Nah, kalau percepatan sendiri berapa? Percepatan sendiri kita bisa tuliskan ini adalah perubahan perpindahannya, ya. Dan ini berlangsung dalam waktu yang sangat pendek atau delta T mendekati 0. Ketika delta T mendekati 0, sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu perpindahan yang sangat kecil. Jadi kalau kita gambarkan itu VA-nya itu di sini, ya, VA-nya itu di sini, ini titik A-nya. Nah, B-nya itu ya kecil banget, hampir berimpit dengan A. Jadi kalau kita gambarkan itu ya kayak gini nih. Nah, ya kan, ya kecil kan, sangat kecil sekali gitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan lintasannya, ini titik A, ini titik B, di titik yang sangat berdekatan karena delta T-nya itu kecil, maka kita lihat kalau VA-nya itu ini, ya kan, maka VB-nya itu ini kecil sekali. Ininya perbedaannya. Nah, sekarang berapa delta V-nya? Ya, delta V kan VB dikurangi VA, ya kan? Jadi kan ini. Ini VB-nya, inti kecil. Arahnya kemana? Ke sini. Jadi VA-nya itu ke arahnya ke sana, tapi delta V-nya arahnya itu kemari. Ya, hampir tegak lurus gitu loh. Hampir tegak lurus dengan arah kecepatannya, VA dan VB. Paham nggak? Kalau kita tarik ke bawah gitu ya, ke sana, maka kita akan mendapatkan suatu gambar di mana di titik A dan titik B yang hampir berimpit itu, VA VB-nya, delta V-nya itu adalah menuju ke sini, menuju ke titik pusatnya. Inilah arah delta V-nya. Alta delta ke sana. Nah, kalau itu antara A dan B yang berimpit dilakukan dalam waktu delta T, maka tentu saja arah percepatan pun juga akan sama dengan arah delta V. Ya kan? Jadi kita bisa tuliskan di sini, kalau demikian percepatannya itu adalah.
Nah, percepatan yang arahnya itu menuju ke titik nol, ke pusat utaranya disebut sebagai percepatan radial. A-nya ini adalah AR atau kita sebut sebagai percepatan radialnya. Oke. Nah, gaya yang bersesuaian dengan AR ini kita sebut sebagai gaya radial juga. Kita sebut sebagai F-nya, gaya radial. Sedangkan yang tegak lurus terhadap mereka ini kita sebut sebagai gaya apa namanya? Ya, gaya-gaya tangan sialnya. Ya, jadi poin pertama harus bisa membedakan mana itu jarak tempuh dengan perpindahan. Yang kedua, bahwa arah percepatan dari benda yang diputar itu adalah menuju ke pusatnya. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa ketika suatu benda diputar, maka ada keseimbangan antara gaya yang arahnya keluar dengan gaya yang arahnya ke dalam. Sekarang kita sudah tahu bahwa gaya yang ke dalam itu adalah disebabkan oleh adanya perubahan kecepatan ketika benda itu bergerak. Ya kan? Karena adanya delta V. Delta V arahnya ke arah radial, ke arah pusat lingkaran. Dan itulah yang menimbulkan adanya gaya sentripetal atau gaya radial. Clear ya? Karena terjadi keseimbangan benda itu tidak melesat maupun merangsek ke dalam, maka ada gaya yang arahnya keluar, ya kan, yang arahnya ke sana, yang kita sebut sebagai gaya sentrifugal yang besarnya sama dengan gaya sentripetalnya yang arahnya ke dalam. Ya itu. Kemudian bagaimana hubungan antara percepatan linier ya, atau percepatan tangensial itu dengan kecepatan putarannya? Itu yang berikutnya akan menjadi topik pembahasan itu biasanya bagaimana kita menghubungkan antara kecepatan tangensial ya, dengan kecepatan radialnya. Ya, kalau yang tangensial yang arahnya melalui lintasannya itu, ya kan? Sedangkan satu lagi terkait dengan perpindahan atau ya kecepatan berdasarkan perpindahan. Menyatakan hubungan ini biasanya juga agak tidak mudah juga. Nanti kita lihat di setelah. Ada hubungan antara AR dengan kecepatan lintasannya itu V kuadrat per R. Nah, ya, jadi kalau kita lihat lagi di dalam slide-nya, itu ada istilahnya radial inwards. Ini yang arah-arahnya adalah radial, makanya AR. Nah, percepatan yang arah radial ini sama dengan V kuadrat per R. Percepatan radial ini selalu tegak lurus terhadap kecepatannya, selalu. Ya. Itu yang ditekankan di sini. Ya kan, kita ingat bahwa V-nya itu ke sana, A-nya kan ke bawah, ya kan, karena tegak lurus. Oke, kemudian apa yang kita akan lanjutkan berikutnya, percepatannya sebesar sama dengan, ya, percepatan untuk yang arahnya ke dalam itu, ya, sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita ambil contoh misalnya gaya, coba kalian hitung gaya dari seseorang yang harus memutar gitu ya, yang harus memutar suatu tali yang ditempel pada bola masanya 0,15 kg untuk membuat bola itu bergerak secara horizontal. Maka apa yang harus kita lakukan adalah menghitung. Pertama misalnya jarak putarannya atau jari-jarinya itu adalah 0,6.
Ya. Frekuensinya adalah 2 putaran per detik atau 2 Hz. Sehingga dari sini kita dapatkan T-nya atau waktu periodanya adalah 0,5 1/2. Dari sini kita ambil, misalnya dalam lintasan sirkular ini kira-kira pada ya mendekati horizontal. Kalau horizontal itu kan berarti sudut kemiringannya itu anggaplah 0. Sehingga kosinus dari 0 ini sama dengan 1. Oke. Nah, hukum Newton kedua kita tuliskan di sini, yaitu F sama dengan MA. Kemudian A-nya ini adalah A radial, sama dengan ini. Kita sudah tentukan, mungkin biar nggak terlalu ribet. Kita tuliskan saja begini, F sama dengan M kali AR. Ya. Sama dengan M V kuadrat per R. Ya, dimasukkan saja semuanya, maka kita dapatkan F yang harus kita lakukan, ya kan, sama dengan 14 Newton. 14 Newton ini dihitung dari ini, dari Ft itu. Berapa V-nya ini? Nah, di sini kita lihat lagi nih, V sama dengan 2 PR per T. Ingat kan? Jadi 2 PR itu adalah keliling lingkaran dibagi dengan waktunya. Atau sekian meter per detik. Ini sebetulnya adalah lajunya. Ya kan? Atau yang saya sebut sebagai kecepatan tangensialnya. V itu. Jadi pada rumus di atas yang perlu kita lihat di sini, V di sini adalah kecepatan tangensialnya atau lajunya, laju putarannya. Kemudian R adalah jari-jarinya. Nah, A-nya ini adalah A radialnya. A radial. Ya. Nah, kita ambil contoh lagi terkait dengan itu adalah benda yang diputar tapi ini vertikal. Bagaimana kalau bendanya diputar secara vertikal, ya kan? Maka kita harus uraikan gayanya. Pertama adalah gaya itu tentu ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ketika di bagian bawah di sini hanya ada satu gaya yang melawannya supaya benda ini nggak melesat, yaitu Ft2. Pada posisi 2 kita tuliskan saja tegangan talinya itu adalah Ft pada posisi 2. Nah, tentu saja Ft2 ini sama dengan Mb. Ini untuk yang gambar yang di bawah. Tapi ketika benda itu berada di atas, ada 2 gaya juga, cuma arah beda. Gaya berat tetap ke bawah, tapi gaya yang satu, Ft, itu juga arahnya ke bawah, Ft1. Beda dengan yang tadi, yaitu Ft2. Kalau terjadi seperti ini, maka benda ini akan jatuh ke bawah, gitu, karena nggak ada gaya penyeimbangnya. Nah, ya kan? Ini keterkaitan di sini. Contohnya misalkan bola, masanya 0,15. Ya. Ditempel pada ujung tali, panjang talinya adalah 1,1 meter. Ya. Kemudian diputar vertikal. Kecepatan minimum bola harus berapa ketika berada di pusatnya, ya kan? Sehingga gerakan akan berlanjut dalam putaran lingkaran. Nah, ini nggak boleh terjadi begini, tapi berapa kecepatan minimumnya supaya benda ini tidak jatuh? Ya tentu saja gaya kan kita udah tahu ya hubungannya. Tadi kita sudah tuliskan bahwa F, ya, F ini akan sama dengan harus diimbangi oleh gaya sentrifugal. Sentrifugal sama dengan gaya sentripetal. Ya. Gaya sentripetal tadi sudah kita tuliskan bahwa F sama dengan M V kuadrat per R. Ini V ini adalah kecepatan minimum untuk menghasilkan. Itu ya. Tentu saja karena ada gaya mg, ini tentu saja menjadi F sentripetalnya atau sentrifugalnya itu dikurangi mg. Nah ini nggak boleh 0.
harus nggak boleh negatif, maksudnya nggak boleh kurang dari 0. Jadi harus lebih besar atau paling tidak sama, gitu. Begitu ya. Jadi untuk mengeceknya ya dicek saja gayanya ini, ya kan, sesuai dengan kondisi 0 misalnya, diambil titik kritisnya, F sentrifugalnya dikurangi dengan gaya beratnya, ini sama dengan 0, ini titik kritis. Tidak boleh kurang dari ini maksudnya. Ya kan? Itu sih ininya. Dan ini tentu saja akan sama dengan, untuk menghitung F efektifnya harus sama dengan mv kuadrat per R. Ini M-nya bisa kita coret, maka V itu harus sama dengan GR diakarkan. V-nya ini ya akar GR ini sebetulnya kritis gitu ya, tidak boleh kurang dari ini. G-nya terserah pertemuan berarti 9,8, jari-jarinya berapa, itulah laju yang harus dilakukan, laju putaran yang harus diberikan pada bola supaya nggak jatuh. Oke, clear? Jadi ya gampang ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Gaya vertikal down in positif. FT1 ditambah dengan MG. Harus sama dengan ini. Ini adalah gaya lemparnya, ya kan, gaya sentrifugalnya. 3,73 ini untuk menghitung besarnya gayanya. Gaya ini harus sama dengan ini sebetulnya. Masanya berapa sih? 0,3 kg. Dihitung ya ininya masanya. Kecepatannya 4, jari-jarinya adalah 0,72 meter. Nah, pada di bagian bawah ini yang paling mudah sebetulnya, keseimbangannya. Nah, ini yang kasus pada apa namanya, komi diputar, roller. Arah percepatan selalu menuju ke pusat lingkaran. Arah gaya berat selalu ke bawah. Kalau bicara gaya normal, ya selalu harus menuju keluar. Ada FM1 dan FN2. Nah, ini contoh tapi tidak diselesaikan. Jadi ada suatu permainan jari-jari yang sekian, gaya normal sekian, dan seterusnya. Maka kursi yang ada di atas itu, pada di bagian atas, bagaimana ininya? Gayanya, gaya normal pada gaya, apakah kurang dari, apa lebih dari, atau sama dengan gaya FN2? Itu yang pertanyaan sini konseptual, jadi nggak ada hitung-hitungannya. Ya, FN1 tentu saja nggak sama dengan FN2, ya kan? Karena di FN1 itu gaya yang bekerja bukan hanya gaya beratnya, tapi juga ada gaya lemparnya. Nah, soal yang berikutnya, yang konseptual lagi, terkait dengan bola yang digantung dengan tali, kemudian bergerak melingkar gitu ya, bergerak melingkar. Nah, kalau lingkarannya semakin kencang, maka akan menyebabkan sudutnya juga akan semakin lebar.
Nah, sesuai dengan hukum Newton di sini bahwa F sigma F sama dengan MA, maka gaya pada tali Ft dalam arah sumbu X, yang Ftx ini, harus sama dengan M kali AR. A-nya ini A radial. A radial itu adalah mv kuadrat per R. Sedangkan arah pada sumbu Y-nya adalah FTY dikurangi dengan MG. Ini harus sama dengan 0. Karena bendanya tidak ke atas maupun ke bawah. Dia hanya terlempar ke kiri atau ke kanan. Itu cara penyelesaian. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau umpamanya sudut yang dibentuknya misalnya theta, misalnya. Sudut yang dibentuknya theta. Maka kita bisa hitung, misalnya apa? Ftx-nya, Ftx itu yang paling bawahnya. Kalau yang sisi miring gayanya itu adalah Ft, maka yang ini tentu saja sama dengan Ft sin θ-nya kalau sudutnya adalah theta. Sedangkan Fty-nya atau komponen komponen F terhadap sumbu Y-nya, ya tentu saja jadi ini sama dengan Ft, ya kan? Nah, kalau ini sudutnya theta di sana, Ft cosinus. Jadi sin atau cos itu tergantung sudut yang diketahuinya, di atas atau yang di bawah. Nah, Ft sudah bisa kita hitung. Tinggal tegangan talinya berapa. Atau biasanya sih kita sebut Ftx ya T saja. T, T, dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam lanjutannya, Ftx ini selain sama dengan Ft sin theta, juga sama dengan M V kuadrat per R. Ya kan? Untuk yang Ftx. Itu Ft pada arah sumbu X. Karena harus berlaku juga persamaan sentripetal tadi. Ftx sama dengan M V kuadrat per R. Yang ini. Nah, kemudian ada keseimbangan antara Ftx dengan gaya sentrifugalnya. Ini. Oke. Tinggal masukkan M-nya berapa, V-nya berapa, putarannya, dan R-nya. Kemudian untuk Fty berlaku ini. Jadi dari dua persamaan ini, masukkan angkanya. Ftx-nya itu adalah ini, ya kan? Kemudian Ft-nya adalah ini. Ini semua bisa kita masukkan ke sini. Yang satu adalah dimasukkan ke bagian bawah. Dari situ nanti akan kita dapatkan Ft sebetulnya. Karena Ftx sudah dinyatakan dalam Ft, Fty dalam Ft, maka akan ketemu Ft dengan Ft, tinggal kita lakukan pengurangan saja. Untuk mendapatkan nilai Ft-nya atau tegangan talinya. Dari tegangan tali ya sudah bisa kita hitung V-nya. Ya, kalau tegangan talinya dapat, V-nya bisa kita hitung. Ya begitu ya. Sudah melingkar yang pertama sudah tamat. Yang berikutnya masih gerak melingkar juga. Biasanya tinggal contoh-contohnya saja. Ya di sini. Kita pakai ini yang lebar ya. Yang lebar. Ya, gerak melingkar berikutnya ini dibahas pada jalan yang tidak melingkar betul, tapi curve gitu ya, yang lengkung.
Misalnya pada mobil yang bergerak pada jalan ya, yang melengkung. Misalkan di jalan tol dan seterusnya banyak sekali tikungan-tikungan, menikung. Maka otomatis ketika kita naik mobil, kemudian mobil bergerak menikung, maka badan kita akan terlempar gitu ya, akan terdorong keluar daripada lingkaran itu. Kira-kira begitu. Jadi ada gaya yang akan terdorong dari badan kita menuju ke arah kanan. Nah, tetapi di sini kan kita akan ditahan oleh mobil, ya, oleh bodi mobil, sehingga kita tidak terlempar. Gitu. Jadi ada konsep mengenai gaya sentripetal dan ada konsep mengenai gaya sentrifugal. Gaya-gaya yang pelempar dan yang ininya kita gambarkan di sini. Berapa gaya sentrifugalnya ya sama dengan gaya sentripetal. Misalnya F sama dengan FR. Tapi karena diimbangi, gaya lempar itu diimbangi oleh gaya geseknya, maka mobil tidak jadi terlempar, tetap pada track. Nah, di sini kita gambarkan apa yang bekerja pada mobil, yaitu gaya berat, kemudian diimbangi oleh gaya normal. Di samping itu juga ada satu gaya yang kita sebut sebagai gaya penahannya. Ya kan? Gaya yang menahannya ini tentu saja adalah gaya geseknya. Gaya gesek ini mengimbangi gaya lemparnya yang keluar ke kiri. Ya kan? Jadi kalau kita tuliskan bahwa friksi atau gaya gesek itu kalau nggak kemana-mana dia harus sama dengan gaya sentripetalnya, ya kan? Gaya sentripetal atau gaya sentrifugal itu sama dengan M dikalikan V kuadrat R. Yang ini. Itu hubungannya dengan gaya geseknya. Nah, ini sebagai contohnya ketika ada putaran. Jadi yang menyebabkan dia tidak terlempar itu sebenarnya adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik. Nah, satu hal lagi, kalau umpamanya jalanannya itu tidak kasar tetapi licin. Kalau licin, maka untuk menjaga trek mobil ini tidak keluar daripada jalurnya, maka jalan harus kita miringkan. Dengan adanya kemiringan ini akan menimbulkan suatu gaya yang arahnya ke kanan, yang akan mengimbangi gaya sentrifugal yang arahnya ke kiri. Jadi di sini ada satu kondisi seimbang, ya kan? Di mana arah ke kanan harus sama dengan arah ke kiri. Ya. Itu ininya. Idenya itu di situ. Nah, harus kita tuliskan di sini bahwa Fn sin theta, yang arah ke kanan, kemudian ke atas adalah Fn cos theta. Fn cos theta dikurang Mg ini harus sama dengan 0. Atau itu adalah gaya normal dikalikan dengan nilai cos. Nah, kemiringan supaya dia tidak terlempar, besarnya adalah V kuadrat dibagi dengan RG. Ini. Kurung-kurung. Bikin ribet ini. Nah, itu lebih asik. Ya kan? Cara menghitung sudutnya juga ada di sini. Ya, baca sendirilah di slide. Sebagai contoh yang kedua. Jadi untuk mengimbangi supaya benda tidak terlempar, pertama ya adanya tegangan tali. Yang kedua bisa jadi karena adanya gaya gesek pada mobil. Yang ketiga bisa jadi diimbangi oleh kemiringan gerak kendaraannya. Ya begitu secara singkat. Berikutnya, mudah-mudahan ini selesai sampai di sini. Masih bicara mengenai gaya pada gerak melingkar lagi.
Pertama yang tadi sudah kita bahas juga ya, bahwa kecepatan itu selalu tegak lurus dengan arah radialnya, tegak lurus. Seperti ini. Kemudian percepatan itu merupakan perubahan daripada kecepatan. Percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Kalau kita tulis seperti yang tadi sudah kita bahas juga, ya kan, yaitu delta V dibagi dengan delta T. Laju benda ini misalnya kalau speednya itu konstan, maka besar kecepatan juga konstan, tetapi arahnya tidak nol. Ini sebagai contohnya di sini dibahas lagi oleh si Bapak ini, ya kan, di mana ala percepatannya itu adalah radial, kita tulis sebagai VR sama dengan V kuadrat per R. Itu penjabarannya sih. Ini sudah dibahas pada yang tadi sebetulnya ya. Diulang lagi sama si Bapak di sini. Ya, cuman ada contoh soal sih. Misalnya sebuah bulan yang mendekati gerak melingkar orbitnya di sekitaran bumi dengan jari-jari 384.000 km. Periodenya adalah 27,3 hari. Ini kayaknya beneran ini. Kita diminta menghitung percepatan daripada bulan ini terhadap matahari, berapa percepatannya. Ya, coba untuk latihan, yang ini aja nih. 5 menit. Bisa ya? Saya buatkan gambar. Soalnya nggak ada solusinya nih, saya cek. Nggak ada penjelasan rinci. Nah, kita bahas saja di sini. Ya, coba silakan kalian pikirkan. Bagaimana cara menyelesaikan. Nah, dimiringin ini lebih asik. Nah, coba berapa percepatannya? Tulis di chatroom. Percepatan dari bulan. Berapa percepatan bulan? Nah. Apa saja yang diketahui di sini? R, ya kan? 384.000 kilometer. Ya, ini harus kamu buat dalam meter. Ya. Berapa? 3,84 dikalikan 10 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 8 meter gitu ya. Kemudian periode diketahui 27,3 hari. Nah, ini harus dibuat dalam detik. Ya kan? Jadi 27,3 kali 1 hari berapa detik? 3.600, bener nggak? Kalikan 30. Ini dalam detik 1 jam 3.600 detik. Dikalikan bla bla bla, pokoknya kamu hitung lah ya. Pokoknya harus dibuat dalam detik. Setelah itu diketahui apa lagi? Ya, itu aja informasinya. Simple. R sama T. Yang ditanyakan adalah percepatan. Kecepatan yang dialami oleh bulan. Acceleration of the month.
A-nya berapa? Ya, coba cepat di ini hitung-hitung. Saya mau bantu ngitung hari aja ya. 27 hari. Satu hari itu adalah satu hari berarti ada berapa jam satu hari itu? Kalikan 24. Nah, kemudian satu jam berapa detik? 3.600 detik. 600 Pak. Ya, jadi jebret dapatnya berapa nih? 3,35 ya kurang lebih ya. Jadi ini dapatnya hilang 3,35 kali 10 pangkat berapa detik gitu maksudnya. Nah, kalau kita hitung-hitungan detik tadi dengan menggunakan kalkulator kita, nah 2,3 ya kurang lebih ya 2,36 atau udahlah biasanya 2,35, tapi yang jelas pangkatnya adalah 10 pangkat 6. Nah, ya kan? Karena juta itu. Nah, begitu. R dan T ini. Bagaimana cara menghitung percepatannya? Percepatan ya sentripeta, ya kan? Yaitu V kuadrat per R. Nah, V ini laju, ya kan? Jadi ini adalah V ini adalah lajunya. Lajunya dikuadratkan dibagi dengan periode. Begitu kan yang tadi itu. Nah, berapa itu laju itu, V itu? Tadi kita sudah dapatkan kan, V itu sama dengan omega R. Ingat nggak? Jadi omega R, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan T. Ya kan? Nah, omega itu adalah 2 pi F. Ya. 2 pi F, tapi diketahui periode. Oke, kalau diketahui periode, 2 pi saja, tapi per T. Ini. Ini omeganya. R-nya kita tulis lagi, kita kuadratkan lagi, dibagi dengan T. Jadi 4 pi kuadrat, ya kan? R kuadrat, T per T kuadrat dibagi T. Berarti dibagi dengan T pangkat berapa? T pangkat 2 dibagi dengan T berapa? T pangkat 3, ya kan? Ya udah tinggal kamu masukkan R-nya, ya kan? Masukkan lagi T-nya. Nanti akan ketemu berapa percepatannya. Percepatan sentripetanya. Untuk gaya sentripetanya tinggal dikalikan dengan massa bulannya. Nanti ketemu tuh berapa Newton gitu ya. Berapa Newton. Oke ya, saya kira itu aja ini. Nanti kalau ditanyakan gayanya ya tinggal kita ini. Ya banyak yang sudah kita bahas untuk kaitannya dengan gerak melingkar ini. Dari mulai konsep dasarnya, kemudian hingga konsep terakhir kita bahas. Ada beberapa latihan-latihan di dalam slide, itu mesti kamu kerjakan. Sudah saya upload di dalam Epsilon, jadi untuk latihan-latihan. Nanti ya biasa saya buatkan soal, tapi nggak banyak lah, beberapa aja. Untuk latihan aja, untuk mencoba-coba kira-kira nanti
bentuk ujian-ujian UTS-nya tuh kalau keluar terkait dengan gerak melingkar ya kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian buku Sound Series juga udah saya upload juga di Epsilon download untuk belajar contoh-contoh soal. Ya, ya minimalnya itulah yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Untuk bukunya ya ada Serway, ya kan? Kemudian ada bukunya Rex. Kalau mau lagi ya download sendiri, karena di upload di sini nggak muat 75 mega. Bukunya yang Anne Friedman, yang lebih banyak contoh-contoh soalnya juga. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Saya kira waktunya sudah cukup lah ya, sudah habis.